wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmadianti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus dijadikan pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Prinsip pengembangan silabus yang pertama yaitu ilmiah, yang kedua yaitu relevansi, yang ketiga yaitu sistematis, yang keempat yaitu konsisten, yang kelima yaitu memadai, yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, yang ketujuh yaitu fleksibel, yang kedelapan yaitu menyeluruh. Selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri ataupun berkelompok dalam sebuah sekolah ataupun beberapa sekolah, sekelompok musyawarah guru mata pelajaran ataupun MGMP pada pusat kegiatan guru PKG dan pada dinas pendidikan. Silabus secara mandiri disusun oleh guru apabila yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan. Komponen-komponen silabus. Silabus memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator, yang kelima yaitu materi pokok, yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan penilaian, dan yang kesembilan yaitu sarana dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua mengidentifikasi materi pokok ataupun pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Ketentuan silabus kelas rendah dibanding kelas tinggi. Yang pertama, mata pelajaran IPA dan IPS belum ada yang berdiri sendiri. Namun, muatan IPA dan IPS diintegrasikan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani, olahraga, serta kesehatan dilakukan secara tematik. Yang ketiga, pada kelas rendah, silabus menekankan kepada penguasaan kompetensi membaca, menulis, dan berhitung untuk pelajaran bahasa Indonesia. Rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup perencanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator dalam satu kali pertemuan ataupun lebih. RPP ini merupakan persiapan tertulis maupun mental, situasi emosional, dan lingkungan yang harus dipersiapkan guru. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi yang dijadikan sebagai paham kajian. Prinsip pengembangan RPP yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik menanamkan pembelajaran yang interaktif
dan digunakan untuk mengeksplorasi potensi kesiapan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi perencanaan ataupun penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu dijadikan sebagai acuan bagi guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan mengarah serta berjalan efektif serta efisien. Prinsip penyusunan RPP yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberi umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh pendahuluan, yang kesebelas inti, yang ke-12 yaitu penutup, yang ke-13 penilaian hasil belajar, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu memilih sumber belajar. Yang keenam yaitu menentukan pilihan. Ketentuan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu pengelolaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan belajar, pembiasaan dengan menggunakan pendekatan tematik, terorganisasi atau terintegrasi sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Yang kedua yaitu penjelasan teknik pendekatan tematik dalam pedoman tersendiri. Yang ketiga yaitu alokasi waktu total yang disediakan yaitu 27 jam per minggu. Yang keempat yaitu 1 jam pelajaran tatap muka dilaksanakan dalam 35 menit. Yang kelima yaitu minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 40 minggu. Yang keenam yaitu alokasi waktu sebanyak 27 jam pelajaran didasarkan diatur dengan bobot. Yang ketujuh yaitu sekolah dasar dan madrasah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.